Selamat malam teman-teman semuanya dan welcome back ya. Selamat datang di online seminar hari kelima. Nggak kerasa kita udah ketemu 4 hari ya. Kita udah ketemu dari hari Sabtu sampai kemarin hari Selasa dan kita ketemu di hari terakhir di hari Rabu ini. Jadi kita udah banyak bahas ya hal-hal di dalam trading yang perlu teman-teman tahu. Tidak ada satupun yang saya tutup-tutupin buat teman-teman. Caranya semuanya udah saya sampaikan. Dan malam hari ini, hari kelima ini kita akan put everything in action. Jadi kita sekarang sudah tidak mode belajar lagi, tapi kita mode belajar plus praktek. Jadi biar teman-teman tahu apa yang perlu teman-teman lakukan ke depannya, sehingga teman-teman lebih kebayang bagaimana sih caranya trading di dalam industri forex ini dengan lebih baik lagi. Tanpa teman-teman perlu takut sama yang namanya margin call, tanpa teman-teman perlu takut untuk kira-kira atau analisanya tidak ngasal lagi. Oke? Di hari kelima online seminar ini bareng sama komunitas Nusantara Teredukasi, di hari pertama kita udah membahas tentang bagaimana caranya menentukan tren, teman-teman. Ya, jadi ini adalah pakem pertama yang perlu teman-teman tahu. Teman-teman perlu cek trennya dulu sebelum masuk ke dalam market, sehingga nggak ngasal buy, nggak ngasal sell. Ya, itu yang pertama. Jadi ini adalah syarat wajib utama pertama kali kalian masuk ke dalam market. Mas, saya tradingnya di gold time frame 5 menit. Ya, teman-teman lihat dulu trennya di time frame 5 menit mau kemana, naik apa turun. Kalau naik ya fokus buy, kalau turun ya fokus sell. Cuman itu. Ya, kata kuncinya hanya uptrend jadi buyer, downtrend jadi seller. Kita udah kenalan sama yang namanya market structure. Udah kenalan sama yang namanya pivot high dan pivot low. Oke? Catatan teman-teman, ini pertanyaan yang mungkin sering banget ditanyain ya, yang saya lihat di kolom komentar, di kolom chat Zoom gitu ya, sama mungkin pertanyaan-pertanyaan dari ke teman-teman konsultan edukasi adalah dari time frame. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan, kalau time frame, beda time frame itu kemungkinan trennya beda ya. Jadi misalnya teman-teman buka tren di H1, market structure-nya membentuk higher high, artinya uptrend. Kemudian teman-teman berpikir, oh kayaknya biar lebih valid saya perlu konfirmasi ke time frame yang lain. Teman-teman turunin time frame ke time frame 30 menit. Ternyata di time frame 30 menit downtrend. Di H4 trennya sideways. Nah, di sini bikin bingung dan ini pasti sangat mungkin terjadi. Beda time frame trennya pasti bisa beda-beda. Ya. Jadi jawabannya adalah tidak perlu melakukan hal tersebut karena tidak diperlukan, tidak dibutuhkan cara seperti itu. Nggak usah diambil pusing. Kita tentuin aja mau entry di time frame berapa. Jadi teman-teman ngobrol sama diri sendiri. Saya nih hari ini mau entry-nya di time frame berapa. Kalau kalian mau time frame-nya 1 jam, fokus cari trennya di H1 atau di 1 jam. Kalau misalnya kalian mau tradingnya di time frame 15 menit atau 5 menit, ya fokus ke time frame tersebut. Gak usah gonta-ganti time frame untuk ngecekin tren. Yang pertama nggak ada gunanya juga. Jadi santai aja. Caranya sama. Saya udah bertahun-tahun tidak pernah multiple time frame. Jadi ya santai aja. Ya. Jadi nggak perlu ngambil pusing, nggak perlu bingungin time frame. Apakah time frame kecil works mas strateginya? Kemarin kita sudah bahas. Ya, nggak ada yang tidak works. Semuanya making money, semuanya profit. Ya, kalian mau di time frame 4 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit, 5 menit, 1 menit, semuanya caranya sama. Karena di semua kondisi market atau di semua time frame itu pasti punya yang namanya market structure. Oke, kita tidak tentu kita melihat time frame itu hanya sebagai umur candle ya. Bagi saya teman-teman, time frame itu hanya menggambarkan berapa banyak candle yang ada di dalam market. Contoh, kalau mungkin mungkin teman-teman nggak kebayang, satu candle di XAU USD H1 ya, kalau kita tandain seperti ini, satu candle kok gini warnanya dia ya. Oh, kalau kalian ngelihat di sini adalah satu candle di time frame 5 menit itu jadi banyak candle. Dia berapa candle tuh? Kalau 1 menit berarti kalau 1 jam berarti dibagi 5 sekitar ada 12 candle ya. Di 1 menit ya berarti ada 60 candle. Jadi cuman itu aja. Bedanya di 1 jam ini satu candle, di 1 menit adalah banyak candle. Oke, jadi nggak perlu musingin sama yang namanya time frame karena time frame tidak berpengaruh dengan hasil. Nggak ada hasilnya, Mas ini lebih bagus di H1 ya. Mas ini lebih bagus di M30 ya. Enggak, ya.
Ini bagus di semua time frame. Jadi nggak perlu pusingin itu karena bagi saya teman-teman, metode strategi trading yang fleksibel itu bisa digunakan di semua kondisi market, di semua market dan di semua time frame. Kalau biasanya kalian kenal dan diajarin sama mentor-mentor mungkin yang sebelumnya itu, oh ini metode ini cuma cocok di gold. Kalau di pair lain ya ganti metode, jangan pakai metode ini karena ininya beda, sama aja. Ya, market semuanya cara kerjanya sama. Selalu ada buyer, selalu ada seller. Artinya di dalam market selalu ada supply, selalu ada demand. Ya, kalian boleh tes sendiri lah. Saya tidak perlu self claim, tapi silahkan dicek sendiri. Ya, oke. Jadi tren tidak perlu dipusingin dari sisi time frame-nya. Oke. Saran time frame buat saya sebetulnya bebas. Ya, saya pribadi itu lebih suka charting di time frame 1 jam. Kenapa? Biar nggak buru-buru. Ya, saya punya banyak kerjaan, saya punya banyak kesibukan di luar trading. Saya tidak cuma ngurusin trading aja, tapi ada banyak hal yang saya kerjakan di luar trading. Ya, nah sekarang kalau kalian pengen trading di time frame yang kecil, tanya sama diri teman-teman sendiri. Punya banyak waktu nggak kira-kira? Mau mantengin chart nggak? Ya, atau siap nggak buka-buka MetaTrader untuk entry terus-terusan? Males nunggu lama apa enggak? Mau banyak transaksi apa enggak? Gatel nggak kalau nggak entry? Gampangnya gini, kalau teman-teman pengen frekuensi tradingnya banyak atau frekuensi tradingnya sering, ya kalian tradingnya di time frame yang lebih kecil. Thank you. Nah, kalau kalian gak suka atau capek untuk entry terus, ya tradingnya di time frame yang tinggi. Jadi tanya sama diri sendiri, bukan time frame terbaik, nggak ada. Terus mitos lagi, time frame gede modalnya harus gede ya? Nggak juga, kan kemarin kita udah kenalan sama yang namanya lot. That's why makanya kita biasanya berpikir kalau entry di time frame gede, duitnya harus gede. Nggak juga. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena nggak ngerti hitung lot sebelumnya. Dan sekarang kan udah diajarin. Coba teman-teman pernah nggak ketemu yang ngajarin lot? Mungkin belum pernah, makanya berpikiran kalau time frame gede modalnya harus gede. Nggak nentu, nggak harus. Modal kecil itu kan caranya banyak untuk bisa trading dengan tenang. Buka akun sen, lotnya kecil. Tapi kan problemnya kita tidak bisa atau tidak mengerti cara hitung lot gimana. Kebetulan sekarang udah tahu gimana cara hitung lot. Jadi itu mitos. Mitos adalah kita trading di time frame tinggi harus modalnya gede. Ya. Jadi sekarang tanya sama diri kalian sendiri. Gak ada time frame terbaik, gak ada. Kenapa Mas Arya pakai H1? Apakah lebih menguntungkan? Enggak. Saya pengennya tenang, saya pengennya nggak banyak-banyak banget entry-nya, saya pengen melakukan banyak aktivitas. Karena trading bagi saya sebagai aktivitas yang mungkin bisa dibilang udah auto sekarang. Ya, saya nggak perlu lagi mantengin-mantengin chart ya. Saya tidak terlalu into banget untuk ngeliatin chart setiap saat. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen frekuensi tradingnya banyak, ya pengen, aku kayaknya nggak gatal mas nih kalau misalnya nggak entry nih ya, time frame kecil berarti, ya. Kalau misalnya nunggu malas lama mas, kayak Mas Arya tadi Euro USD bisa seminggu, aduh buat saya kelamaan ya, berarti jangan di H1, pakai time frame yang lebih kecil, 15 menit misalnya, atau 30 menit, atau mungkin 5 menit misalnya, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah, dan nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih baik, semuanya sama-sama baik, ya. Gatel nggak kalau teman-teman nggak entry? Ya kalau gatel pakai time frame kecil berarti biar banyak entry. Oke? Kalau time frame gede intinya nunggunya lebih lama aja. Kalau time frame kecil lebih cepat. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Data win rate time frame besar apa bisa disamakan dengan time frame kecil? Saya tidak punya datanya. Jadi saya tidak berhak untuk ngomong apakah win rate-nya sama atau tidak. Yang paling cocok adalah kalian yang menjawab. Kalian sudah tahu caranya, kalian silakan backtest atau forward test. Biar ketemu data win rate-nya. Biar apa mas? Dites sendiri. Capek dong mas. Udah belajar, masa harus backtest lagi? Biar percaya dirinya naik. Karena kalau ngelihat data doang, semua orang bisa bikin data. Bisa juga datanya dimanipulasi. Bisa jadi kalian ditipu. Nah sekarang biar tidak hal tersebut terulang lagi, akhirnya kalian perlu backtest sendiri. Rasakan feel-nya sendiri. Tapi capek dong mas. Ini kan industri yang serius. Ini kan kita ngobrolin tentang duit. This is a business. Bisnis perlu kekomitmenan kalian. Ya, hal gampang. Ini harusnya out of record, cuman saya kasih tahu aja. Kalau misalnya teman-teman ngelihat MQL 5 atau akun di test statement MetaTrader,
bagus banget, ratusan persen setiap bulan. Teman-teman di broker itu ada yang namanya meta manager. Dan kita kan siapapun tradernya kalau ada kepentingan sesuatu untuk broker tersebut bisa request untuk diedit ya. Jadi nggak usah percaya sama hal tersebut. Makanya tiga verifikasi pertanyaan di awal. Masuk akal, sesuai dengan cara kita menghasilkan uang, di making money nggak kalau dites. Cuman itu ya. Jadi time frame itu nggak berpengaruh sama hasil ya. Time frame juga nggak berpengaruh sama modal. Jadi nggak usah takut. Oke? Gampangnya kan kayak gini. Banyak trader itu takut kalau entry gede di XAUSD karena ada yang komen tuh di portal waktu itu. Ah, entry XAUSD-nya gede banget. Saya modal kecil cekak Mas di sini. Saya bisa margin call. Saya jawab, kok bisa berpikir bisa margin call? Saya tanya, ngerti ngitung lot apa enggak? Enggak ngerti Mas, saya biasanya pakai lot segini diajarin sama sebelah gitu. Oh ya pantas. Nah, sekarang kan keuntungannya teman-teman sudah tahu cara hitung lot. Ya, jadi nggak perlu takut lagi. Teman-teman udah tahu cara ngitung lot. Nah, di hari kedua teman-teman, harga entry kita udah kenalan. Ketika kita sudah tahu trennya, kita harus beli di mana, kita jual di mana, udah tahu. Kita kenalan sampai namanya supply and demand. Supply artinya harga mahal, demand artinya harga murah, ya atau harga beli. Supply ada dua formasi, drop based drop sama rally based drop. Demand ada rally based rally dan drop based rally. Kita udah kenalan juga sama yang namanya proximal dan juga distal. Proximal untuk harga entry. Ingat, entry di harga proximal. Proximal artinya yang dekat dengan harga. Distal adalah harga cut loss, artinya harga keluar kalian kalau misalnya sedang floating minus. Dan kita menggunakan Fibonacci retracement, dua level ya. Jadi dengan kata lain, kita hanya entry, ini perhatikan, kalau bisa kalian ketik dan kalian print, tempel di depan cermin di tembok ya. Kita hanya entry di area supply and demand yang searah dengan tren. Dan di dalamnya ada Fibo level 618 atau 382. Ya, ini penting nih. Ini penting. Perlu dicatat nih. Oke, tambahan. Proximal adalah ekor terjauh atas, ya. Distal adalah ekor terjauh bawah, base, ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau menentukan take profit berarti ya harus equal antara jarak dari entry ke cut loss, entry ke TP itu harus sama. Diulang Mas, hanya entry di area supply and demand yang searah dengan tren dan di dalamnya ada Fibo level 0618 atau 382. Oke. Kita juga sudah kenalan sama yang namanya take profit, 1:1, 1:2 dan 1 banding seterusnya. Ya, take profit itu adalah selebar area entry kita dan kita sudah selesai sampai sini menjalankan satu simple set rules dan kita udah siap trading. Di hari keempat kita udah ngitung juga cara hitung lot yang ideal. Jadi saya konfirmasi lagi di sini. Kita tidak menggunakan fixed lot. Kenapa? Karena kalau menggunakan fixed lot di area supply and demand itu tidak ideal, tidak efektif. Karena setiap area supply and demand itu lebar areanya berbeda-beda. Ya, jadi pastikan teman-teman mau hitung lot. Males mas, nah itu uninstall rasa malesnya. Harus go extra mile. Alah ribet mas, trading aja ribet mas. Nah itu perlu di uninstall pikiran-pikiran kayak gitu. Ah mending yang sebelah mas, yang sebelah mas caranya simple. Nah kalau misalnya udah simple kenapa nggak dilakukan? Sekarang dikasih tahu cara yang benar. Nah, harus dilakukan. Kalau menurut teman-teman benar ya, tapi kalau misalnya keyakinannya masih beneran yang cara lama ya monggo silahkan. Ya. Atau ya benar, kalau malas install iZone ya betul. Ya, kalau malas. Kalau hitung manualan ya kalian perlu pakai kalkulator lot. Ya, otomatis ya pakai bisa iZone Pro MetaTrader-nya. Nah, sekarang kita masuk ke rules cancel. Kita ambil contoh plan ya. Kita coba sekalian charting sekarang. Oke, teman-teman perhatikan. Saya akan demonstrasikan pelan-pelan. Saya akan demonstrasikan pelan-pelan. Jadi perhatikan step by stepnya. Ini kita masuk ke dalam sebuah cerita. Teman-teman fokus dulu sama materi ini. Jangan tanya dulu di luar materi ini. Jadi fokus dulu.
Tahan pertanyaannya, catat dulu nanti setelah saya selesai sampaikan baru bertanya ya. Jadi hearing before asking ya. Siap ya? Saya sekarang akan ngajak teman-teman masuk ke dalam pola trading saya sehari-hari. Oke, sekarang misalnya jam 19.29 malam ini. Saya akan trading. Saya buka laptop dan saya akan charting. Yang saya lakukan setiap hari adalah analisa, sudah pasti. Saya bikin sebuah trading plan. Jadi setiap hari saya perlu punya trading plan yang saya mau entrykan. Biar cepat, saya selalu menggunakan yang namanya tools. Saya biasanya menggunakan iZone 2.0 di TradingView. Karena saya lagi mode analis nih. Tidak jadi mode order taker. Kemarin kan udah dibahas tuh. Order taker apa, analis apa. Nah sekarang saya lagi masuk jadi mode analis. Makanya saya masuk ke dalam TradingView. Kenapa Mas Arya di TradingView nggak di MetaTrader aja? Alasannya lumayan cukup banyak buat saya. Alasan yang pertama adalah MetaTrader bagi saya rada kolot tampilannya. Yang kedua kalau di TradingView itu lebih enak untuk dicoret-coret. Jadi lebih enak bagi saya. Ya, jadi ini adalah preference pribadi aja sih. Kalian juga nggak harus wajib pakai MetaTrader juga, enggak. Tapi saya sehari-hari biasanya pakai TradingView untuk charting. Oke. Nah, sekarang saya nyalakan dulu si iZone Pro 2.0-nya. Saya pengen dia nyalain Fibonacci-nya karena rule saya kan ada tiga. Trend market structure, supply and demand, sama Fibonacci. Jadi pastiin saya nyalain Fibonacci-nya dan saya checklist 382 sama 618. Setelah itu ya saya klik OK. Nah ini saya nyalain ininya deh, labelnya ya. Labelnya large. Biar teman-teman bisa ngelihat juga. Nah sekarang teman-teman, secara tren di Euro USD itu buat saya tidak entry. Kenapa? Karena secara tren juga sekarang secara tren sudah bikin lower low memang. Tapi tidak ada area demand, ya sorry, area supply yang berada persis di 382. Yang ini emang nggak dihitung mas. Area ini sudah melewati banyak candle. Jadi saya ini tidak hitung. Ya. Jadi saya kalau kalian ketemu, inget nih, catat nih. Kalau ketemu kondisi seperti ini atau tidak nempel kayak gini, lihat ya, perbandingannya beda. Zona ini nempel sama Fibo. Zona ini tidak nempel sama Fibo. Ya, jadi tinggalkan atau hiraukan aja. Oke, jadi kita pengen yang nempel sama zona. Yang ada di gambarin sama iZone. Euro USD artinya enggak. Sampai sini paham kenapa saya enggak entry di Euro USD? Ini saya pelan-pelan banget. Ini saya mode sangat pelan nih. Biar teman-teman kebayang. Habis itu kita langsung entry. Sekarang mode analis dulu. Kita baru mode order taker. Please confirm kalau oke. Oke. Lanjut. Sekarang saya di GBP USD. Sekarang saya buka GBP USD ya. Saya buka GBP USD. Teman-teman fokusnya ke candle yang paling baru, nggak usah ngelihat ke belakangnya. Lihat candle yang paling baru ya. Saya selalu melihat ke paling kanan karena kita trading mau saat ini. Ini saya kasih tahu sekali lagi, nggak usah nanyain lagi time frame ya. Karena ini saya contohin di time frame H1. Teman-teman mau demonstrasikan ini di time frame berapapun caranya sama. Tidak ada perbedaan. Catat nih di bukunya, buka buku sekarang. Di semua kondisi time frame caranya tidak berbeda. Titik. Caranya sama, titik. Yang saya lakukan sama, titik. Sampai sini aman? Kita bisa lanjut? Tidak ada pertanyaan lagi yang namanya time frame. Dicatat. Semua time frame caranya sama, titik. Semua kondisi market caranya sama, titik. Semua market sama caranya, titik. Dah, ya. Oke, di GBP USD, marketnya menurut teman-teman, kondisi sekarang, bikin higher high sama bikin lower low nggak? Tidak bikin. Artinya, saya tidak boleh entry di GBP USD. Ya, jadi next lagi. Dua pair nggak ada. USD GPY sekarang. Kalau kita lihat kondisi market di sini dia bikin V pincang. Ya. Nih kalau saya nyalain ininya deh biar teman-teman kelihatan. Ada yang namanya background. Nih teman-teman gak usah fokus sama candlenya.
Teman-teman fokus sama garis ini aja ya. Lihatnya sama garis nih karena sekarang sudah pakai tools jadi lihat garisnya. Nah, kita sudah tahu dia bikin V pincang. Pertanyaan selanjutnya, ini trennya naik. Kita confirm nih, USD JPY trennya sedang naik. Tapi ada nggak area demand di segmen yang saya tunjuk ini, dari atas sampai bawah ini? Ada tidak area demandnya? Tidak ada. Artinya saya tidak perlu entry di USD JPY ini. Sampai sini aman? Oke. Next. AUD USD. Secara tren, kalau kita lihat, dia sudah membentuk lower low. Kalau misalnya sebelum seminar ini dimulai, ini saya kasih contoh kasus yang kalian harusnya boleh entry dan sudah running. Kalau kondisinya kayak begini, ada nggak yang bisa teman-teman entry? Ada. Yang ini. Karena dia sudah break low dan dia di 618. Harganya tapi sudah masuk. Nah, teman-teman perhatikan, dia belum, tapi kan itu udah loss mas, karena udah ngelewatin distalnya. Nah, perhatikan, dia belum close candle. Dia belum close candle di atas garis distalnya. Ya, dia cuma ninggalin wick, artinya kita selamat. Dan sekarang lagi floating profit. Oke, tapi buat sekarang di AUD USD tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, walaupun secara tren dia di sini masih membuat up pincang. Oke, next lagi. USD CAD. USD CAD secara tren dia bikin, lihat backgroundnya aja. Nggak usah liatin candle biar gampang. Nggak usah liatin candle biar gampang. Karena tools iZone ini dia ngegambarin ya pivot high ke pivot low. XAU ada nih, teman-teman perhatikan market watch saya. Tenang, XAU ada gilirannya, santai aja. Ikutin alur, biasain ikutin alur. Tidak longkap-longkap. Saya entry di XAU USD. Nanti tak gambarin buat teman-teman, aman. Tapi biar teman-teman ngerti flow-nya. Oke? Sekarang, di USD CAD, secara tren sih memang uptrend mas. Tapi ada nggak area demand yang saya bisa entry? Skip, nice. USD CHF sekarang, secara tren dia bikin uptrend. Ada nggak area demand yang bisa saya entry? Tidak ada juga. Ya, ingat, nempel nggak? Nggak nempel. Demandnya ada, nempel sini nggak? Enggak. Tinggalin. Ya, siap. Lanjut. NZD USD. Sekarang, ya, kita lihat NZD USD dia di sini sudah break high. Jadi kalau kondisinya tadi kita lihat di sini, kondisinya saat ini, ya kondisi sebelumnya seperti ini, saya boleh entry nggak di area demand? Ada. Yang mana? Rally base rally ini satu, rally base rally ini dua. Ya, misalnya saya akan entry yang atas. Ini dia. Habis itu harganya masuk dalam. Sekarang lagi running, sedang floating minus. Jadi teman-teman boleh entry. Apakah boleh buy now sekarang? Kalau saya tidak membiasakan diri untuk buy now. Kalau sudah ketinggalan, tinggalin aja. Ya, masih banyak momentum yang lain. Makanya saya selalu cari 29 pair. Biar apa? Momentumnya banyak tetap tersedia di dalam market. Jadi nggak perlu kejar-kejaran sama harga. Tapi buat sekarang NZD USD kita tidak perlu entry lagi ya. Lanjut. Euro GBP. Ini gampang. Secara tren, uptrend, downtrend atau libur? Ayo. Secara tren, uptrend, downtrend atau libur? Downtrend. Boleh nggak? Ada nggak area yang boleh saya entry? Ada yang boleh saya entry? Ada. Gampang ya? Berarti Euro GBP, ini saya sambil catat ya biar nggak lupa. Sebagai nanti mode order takernya, saya punya Euro GBP. Kita tandain dulu atas sama tandain bawah. Balik lagi, ini selera areanya, lebar memang ya. Tapi ini adalah area supply. Digambarkan sama iZone ya. Habis itu berada di dalam 618. Berarti sesuai rules aja, ambil. Oke. Habis itu next pair lagi. Dapat nih satu plan kita. Euro NZD saat ini kondisi trennya apa? Ini paling gampang. Ini kelihatan sangat jelas. Ada di sini. Ada yang boleh saya entry?
Ada? Ada. Yang mana? Yang ini areanya. Nih, sama atas. Udah ditandain tuh, supply zone 2. Wih, saya PO di situ, Jos Gandos, mantap. Masukin Euro NZD. Berarti kita udah punya dua plan, ya. Next lagi. Ini kita mode analis dulu. Perhatikan, ini kita mode analis. Di Euro AUD, trennya jelas nggak teman-teman? Di Euro AUD, trennya nggak jelas, ya. Trennya tidak jelas saat ini. Jadi tinggalin. Euro chart, trennya jelas apa enggak dan ada yang bisa saya entry apa enggak? Ini gampang banget, kelihatan pakai mata. Ada? Ada, ya. Jelas ada. Euro CAD, masukin lagi. Nih saya sambil catat nih ya. Saya masukin note, saya catat. Habis itu Euro CHF. Trennya jelas nggak? Ada yang nggak yang boleh saya entry? Tidak ada. Nggak ada dong. Nah, perhatikan ada yang bilang ada yang bilang tidak, ya. Ada yang bilang no, ada yang bilang tidak ada. Jawabannya tidak ada karena belum break, setuju. Ya. Next lagi. Sekarang di Euro GPY secara tren, jelas nggak? Ini gampang nih, kelihatan banget nih. Trennya jelas, downtrend. Trennya jelas, perhatikan. Dia bikin apa? Lihat segmennya terakhir. Dua segmen terakhir bikin apa? Apincang. Tapi ada nggak area supply yang bisa saya entry? Tidak ada SND, betul. Ya, kok di off kan dulu indikatornya. Loh, indikator ini membantu biar teman-teman cepat. Kita biasa langsung sat-sat gitu. Ya, lihat fokus ke sininya aja. Oke, nggak ada berarti. Next lagi. Kalibrasi nanti ya, Mas Rian ya. Kita fokus di flow-nya dulu. Aman, ya. Nanti satu-satu pertanyaan dijawab kok, tenang aja. Ini kan kita lagi mode analis dan lagi mode demonstrasi, ya. Nah, sekarang trennya jelas? Tidak ada, ya. Skip, AUD CAD. AUD CHF. Nih, trennya kemana nih? Trennya sudah naik. Ada nggak area demand yang saya boleh entry? Gampangnya digambar apa enggak deh? Nggak ada kan? Nah, tapi mungkin kalau kayak gini, oh ini dia udah break sebelumnya nih. Oh dia udah pasti bikin V pincang kan? Oh iya oke. Ih ini ada nih big rally. Pokoknya kemarin kata Mas Angga sama Mas Arya liatin big rally-nya. Tapi ini ada big rally satu. Ini area demand bukan? Ini area demand. Yes, ini area demand. Tapi kenapa saya nggak boleh entry di area ini? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa area ini nggak boleh saya entry? Udah masuk betul. Yang sebelumnya unfilled order sekarang sudah tersentuh dan jadi filled order. Nice, thank you banget teman-teman yang udah jawab. Mantap banget. Thank you banget, thank you. Artinya area ini nggak boleh kita entry lagi. Jadi tinggalkan. Trennya jelas, ya. Distalnya ke break. Apakah distalnya sudah ke break? Distalnya sudah ke break belum? Distal yang mana? Yang bawah. Ayo, jangan kebalik. Distal tuh yang bawah loh. Proksimal yang atas. Ya, belum ke break dong. Nah, ini perhatikan lagi ya. Tonton lagi ya. Tonton lagi. Oke, selanjutnya kita hapus. Berarti kita nggak ada entry di AUD CHF. Next lagi. AUD GPY. Secara tren jelas nggak? Sekarang, kondisi saat ini. Lihat kondisi sekarang. Nggak jelas. Cepat. Mantap. Nah, kemarin inget nggak saya kasih contoh di area ini. Siapa yang ikutan entry? Ini baru kita gambar kemarin loh nih. Ada yang entry nggak di sini? Udah taking profit nih? Ada? Wah sayang kalau nggak ada. Ada kata Mas Yunus siap. Ada. Yang lain ada nggak? Nah, oke. Ini area lalu dan sudah running. Sekarang kita lihat kondisi terbarunya. Trennya jelas nggak? Trennya jelas. Ada nggak yang bisa di entry? Ada berapa? Ada dua cocok. Dua-duanya boleh di entry. Kenapa? Dua-duanya masuk dalam Fibo nggak? 382 sama 618.
Masuk ya. Berarti boleh dong. Ya. Masuk. Berarti Aude NZD masukin. Nih, saya tulis lagi Aude NZD. Nah, ini yang biasa saya lakukan sehari-hari, teman. Tiap pagi tuh saya kayak gini. Saya tandain, habis itu nanti baru saya jadi kasih ke mode order taker. Ada dua nih. Oke. Yang bawah sudah terfill tapi masih tipis belum 25% dari lebar area. Ingat nggak kemarin kita bahas fresh zone sama tidak fresh zone. Fresh zone sama field or tidak fresh zone atau tidak fresh no fresh zone sama terfilled itu beda ya. Kalau udah terfilled dia udah terisi 25% lebih gitu. Oke. Jadi ini hitungannya biar gampang aja gini. Kita follow buta yang digambarin ini karena dia sudah persentasenya sudah pasti konkret. Jadi ini rally base drop ini masih dikatakan no fresh zone. Jadi kalau teman-teman mau lihat warnanya sedikit berbeda. Yang ini agak muda, tapi ada chart yang sangat kenapa ini? Ulang, kita masukin lagi si iZone Pro-nya. Jadi ada yang fresh zone, ada yang tidak fresh zone. Makanya teman-teman di sini bisa dikasih warnanya. Ya, fresh supply sama not fresh supply, fresh demand sama not fresh demand. Jadi semuanya bisa di catat ya. Kita nyalain lagi show labelnya huge aja lah biar kelihatan ya. Oke, jadi Aude NZD boleh ya. Kita akan entry di area ini. Kita tandain dua, satu, dua ya. Yang bawah juga boleh. Satu, dua. Saya akan entry kalau kayak gini ya. Oke, kalau entry yang atas yang bawah kena SL dong mas. Lah nggak ada yang tahu teman-teman. Bisa jadi harga nyentuh yang bawah terus turun ke bawah. Bisa jadi harga nembus yang bawah nyentuh yang atas. Kemungkinan akan selalu terjadi. Kalau saya ambil dua-duanya. Clear ya? Teman-teman kan boleh pilih salah satu. Ini kan saya lagi bercerita kondisi saya sehari-hari. Kalau teman-teman mau guna atau ngikutin, monggo, enggak juga enggak jadi masalah. Saya lagi ceritakan apa yang biasanya saya lakukan sehari-hari. Ya, oke, lanjut. Aude NZD kita sudah dapat. Next lagi, pair lain. Ini ada di pair, ini nggak kelihatan. Kita ganti jadi 10 aja. CAD CHF, ada nggak area yang boleh saya entry? Dan secara tren jelas nggak? Bentar, kata Mas Andri tapi itu kan tidak di dalam Fibo. Yang mana yang tidak di dalam Fibo? Audience ZD ini Mas. Menurut teman-teman ini di dalam Fibo apa enggak? Coba dilihat lagi lebih detail. Di dalam Fibo apa enggak? Yang bawah, ini areanya Fibo 382 kan di sini nih. Ini saya jelasin. Nih, saya catat tulisnya di sini. Ini 382-nya. Di dalam enggak? Ini di dalam apa di luar? Teman-teman bisa membedakan dalam sama luar kan? Luar tuh kan berarti di luar area. Dalam di dalam area. Clear ya? Tahu ya maksud dalam sama luar. Ini kan Fibonya 382 di sini. Ya, jadi perlu bisa membedakan dulu dalam sama luarnya ya. Nah, setelah itu teman-teman, next lagi. Lanjut, CAD CHF, ada nggak yang boleh saya entry? Ada? Ada. Tandain lagi. Atas sama bawah. Habis itu, CAD CHF saya catat. Next lagi. Ini plan kita kemarin nih, ya. Masih boleh nggak saya entry yang di sini? Masih? Masih valid? Jadi boleh CAD GPY? Tulis lagi. CAD JPY. Next. CHF GPY. Sekarang secara tren memang sudah downtrend. Kalau kemarin teman-teman ada entry di sini lagi kejemput ya sekarang. So kita ini area saya nih. Ada yang running di MetaTrader saya harusnya CFGPY. Nih, saya kasih lihat sama teman-teman. Tuh, CFGPY saya lagi running. Karena saya entry di tempat yang sama persis. Tuh yang saya bahas. Ini areanya, rally base rally. Entry di sini. Ini area kemarin saya entry, ya.
Yang di bawahnya boleh nggak saya entry di sini? Boleh. Saya makanya entry dua-duanya CFGPY. Gitu. Ya. Mantap ya. Jadi buat sekarang belum ada yang kita bisa entry. Nah, menurut teman-teman ada nggak yang boleh saya entry? Sekarang sedang downtrend nih. Ada nggak yang boleh saya entry sell di sini? Ada yang boleh saya entry? Tidak ada. Ada supply-nya nggak? Tidak ada. Tidak digambar. Oke, lanjut. GBP AUD. Sekarang, wah aneh banget kan gambarnya kayak begini kan? Boleh nggak saya entry? Skip. Siap. GBP CAD. Boleh saya ada yang entry? Oke. Yang lain? Skip. Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Kalau kita lihat kondisinya sekarang, dia memang bikin V pincang. Ada nggak area demand yang bisa kita entry? Kita nggak ngomongin supply zone 3, ya. Kita ngelihat harga sekarang aja dulu. Kalau kita ngomongin supply zone 3 betul, itu pertanyaan yang benar. Tapi kalau sekarang ada nggak? Nggak ada ya. Supply zone 3 benar. Which is tadi yang bilang siapa? Benar, Mas Agustinus Wahyu. Ini benar. Ini area yang sangat bagus. Ini saya ada entry juga GBP CAD. Saya share juga kok sama teman-teman GBP CAD. Nih di portal tuh ada. Tapi udah kayak udah terfilled ya. Tapi masih quick retest jatuhnya. Jadi masih boleh entry lagi sebetulnya di situ. Which is masih good. Tapi kita ngomongin konteksnya sekarang saat ini ketika kita charting. Jadi tidak ada ya di GBP CAD tidak ada. Alasannya kenapa Mas nggak ada? V pincang, betul. Tapi ada area demand nggak? Jawabannya tidak ada. Ya, next. GBP CHF. GBP CHF sekarang secara tren jelas nggak teman-teman? Ini high sebelumnya nih. No, belum break, mantap. Next lagi ya. GBP GPY. Sekarang secara tren udah valid? Kalau ini belum terjadi candle ini, teman-teman boleh loh tadi entry di sini. Kalau kondisinya saya mundurin kayak gini, saya boleh entry nggak di area ini? Area yang bawah sini. Boleh? Boleh. Cocok ya? Tapi kalau tadi kondisinya sekarang sudah tidak boleh. Harganya masuk. Tuh. Terus kita tinggal lihat nanti hasilnya. Ya. Tapi sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Ya. Jadi tinggalkan dulu aja. Sekarang GBP NZD. Trennya down di sini. Kita bisa lihat. Tapi ada nggak area demand yang bisa, area supply yang bisa kita entry? No, mantap. Cocok ya. Sekarang NZD GPY. Wah, udah masuk juga. Sayang. Ada V pincang, ada rally base rally. Sudah masuk juga harganya. Jadi sekarang belum boleh entry lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Kita fokus sama yang belum terfilled aja. Sudah open saya, mantap. Oke, NZD CAD. Ah, ini. Ada nggak yang boleh saya entry? Sekarang, NZD CAD. Ada ya? Cocok. Yang mana? Yang ini. 618 nih areanya. Tuh, catat lagi. NZD CAD. Oke. Habis itu, next lagi. NZD CHF. Oh, ini pasti uptrend ini. Ada nggak area yang boleh saya entry? Ada? Ada. Enak ya? Sekali lihat langsung tahu ya harus ngapain ya. XAU USD tadi pertanyaan dari Mas siapa tuh tadi? Nah sekarang pertanyaannya ada nggak yang boleh di entry? Sekarang lo ya di XAU USD time frame 1 jam nggak ada. Kalau saya turunin ke time frame 30 menit ada nggak yang boleh saya entry? Tetap nggak ada. Tapi kalau saya masuk ke time frame 60 menit terus misalnya saya potong di sini ada nggak yang boleh saya entry? Ada. Yang mana? Dua-duanya. Boleh? Boleh. Ya. Nah, ini dia makanya. Saya kenapa ngambil dua-duanya, Mas? Karena dua area ini punya probabilitas. Perhatikan. Dua area ini punya probabilitas. Ini kebetulan tadi pagi. Harga yang sini kebetulan ke break ya atau cut loss.
Yang harga ini kejemput dan sekarang floating profit. Mas Arya entry yang bawah nggak? Kebetulan tadi pagi pas saya charting, saya udah ketinggalan momentum. Tadi saya jelasin di awal ya. Saya ada share XAUUSD di portal komunitas kampus trader ya, di programnya Elite. Itu ada XAUUSD, saya baru nge-share-nya jam 9.59. Kondisinya udah seperti ini. 382-nya ke-skip sama saya. Jadi secara tidak langsung saya selamat dari cut loss-nya yang area ini. Nah, sekarang saya lagi ketemu bagian momentum yang di atas ini. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak akan pilih kalau ada dua area yang valid. Bisa jadi dua-duanya profit, bisa jadi. Bisa jadi dua-duanya loss, bisa jadi. Bisa salah satu profit juga bisa jadi. Ya, jadi ada sangat banyak kemungkinan di dalam market. Jadi kita nggak perlu takut. Tapi buat sekarang XAUSD, ada yang boleh saya entry? Tidak ada. Udah nih, 29 per forex. XAG misalnya mau ditambahin. Kalau misalnya teman-teman XAG USD, ini juga area 618 nih. Like kalau entry juga sekarang lagi floating minus, floating minus, floating profit. Oke. Yang lain, apa? Per apa lagi? BTC USD sekarang. Ada nggak yang boleh saya entry? Nah ini pertanyaan nih. BTC USD. Ini cakep banget areanya. Ada? Yang mana? Yang tengah. Boleh nggak di entry di sini? Boleh. Jadi Bitcoin bisa nggak mas? Bisa. Kan ada kan pairnya kan? Sekarang tugas saya di dalam trading view atau tugas saya sebagai analis sudah selesai. Sepakat? Sudah selesai? Kita sudah ngeanalisa semua market. Ya, sepakat. Sampai sini. Mau lanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mas, NZDCAD itu kan ada dua zona sekarang, sebelumnya boleh nggak ambil dua-duanya atau gimana menurut masnya? NZDCAD. NZDCAD. Ada dua zona yang sebelumnya boleh nggak kalau ambil dua-duanya? Yang sebelumnya. Mana yang sebelumnya? Mana Mas Rian? Supply Mas. Ini, ini, ini. Please confirm iya apa bukan? Ini, ini. Jawabannya boleh. Karena ini masih unfilled order. Tapi biar kita punya batasan diri, kita fokus di sini. Ya. Kita nggak bakalan bahas dulu kenapa di atas boleh diambil. Kelamaan. Dan nanti malah bikin ruwet, mumet jadinya nggak trading-trading. Malah confused. Kalau saya bisa jawab boleh, tapi dengan alasan lain. Sekarang saya nggak bakal jawab alasan tersebut, tapi boleh, ya. Tapi biar gampang, cara berpikir kita biar ringan, biar nggak ribet, biar nggak mumet, fokus sama yang ada dulu aja, ya. Oke. Masa cara data yang Mas Arya punya harga lebih sering kejemput 382 sama 618. Dua-duanya sering kejemput sih. Dua-duanya sering kejemput. Cuman win rate yang paling bagus memang saya dapatkan di angka 618. Ya. Tapi bukan berarti 382 unproduktif. Tetap produktif. Tapi kalau di head to head kan 618. Karena kan kemarin saya udah bahas 382 lebih agresif. Ya. Beda kotak merah sama hijau apa? Hijau demand, buy, supply warna merah. Oke? Lanjut teman-teman. Kita sudah sepakat, sudah selesaikan analis kita. Mau langsung kita cek jadi order taker? Sepakat. NZD-CAD sekarang ini bukan bisa buy mas. Bisa. Loh ini kan areanya kita udah tandain. Mas Martin. Oke. Lanjut. Kita berarti masuk ke mana kalau kita mau trading? Nah ini tarik Fibo. Perhatikan teman-teman yang masih punya pertanyaan tarik Fibo. Tarik Fibonya dari mana ke mana mas? Kalau misalnya kalian lihat V pincang, tariknya dari bawah ke atas. Perhatikan. Kalau kalian lihat V pincang, ini teman-teman yang masih menanyakan tarik Fibonya gimana.
tarik dari bawah ke atas. Kalau lagi apincang gimana Mas? Apincang tariknya dari atas ke bawah. Clear? Biasakan inline teman-teman. Saya lagi bahas analis. Waktu belum dibahas. Nanti bakalan dibahas. Sekarang fokus dulu dengan jadwal materinya. Ya, waktu nanti dibahas. Oke, lanjut. Ya, kita sudah dapat. Lebar TP, teman-teman tonton lagi materi kedua sama ketiga. Pakai Fibo gampang. Tarik atas sama bawah pakai Fibonacci. Ditonton lagi rekamannya. Sayang, dapetin rekaman itu servernya dibayar teman-teman. Kalau nggak ditonton rekamannya sayang. Tariknya pakai Fibonacci retracement boleh. Tarik dari proksimal ke distal. Wajib proksimal ke distal, nggak bisa dibalik. Wajib dari proksimal ke distal. Oke, sampai sini bisa lanjut? 382 sama 618 gimana Mas? Lihat manualnya gimana Mas? Oh, pakai Fibonacci Mas. Tarik dari bawah ke atas. Ini kan ada angka nih, nih tak gedein ya. Ini kan ada angka 382, ada 618. Kebaca ya? Cara manual. Ini cara manual apa cara otomatis? Yang saya demonstrasikan tadi ini tak matiin semuanya. Cara manualannya. Cara manualnya udah ya. Aman ya. Tarik dari low ke high. Nyari proksimal dan distal yang valid gimana? Proksimal dan distal yang valid itu nggak ada. Dia itu selalu proksimal itu yang dekat dengan harga base teratas sama base terbawah sebagai distalnya. Nah, ditonton lagi Mas rekamannya ya. Itu tidak ada ideal dan tidak ideal, nggak ada. Semuanya ideal ya. Pelan-pelan deh. Coba teman-teman biasa kalau ikut lagi mode belajar itu tidak cuma hanya mendengarkan tapi mencatat juga ya. Bisa lanjut ya. Sekarang kita lanjut karena masih ada banyak materi ya. Nah, sekarang kita masuk dulu sebelum jadi order taker, saya mau bahas tentang rules cancel. Kalau misalnya kita tadi lihat contoh aja di pair BTC USD. Misalnya, teman-teman masuk ke BTC USD, ya. Kita sekarang masuk ke rules cancel. Ini perhatikan teman-teman yang dari kemarin tanyain rules cancel. Area ini valid nggak saya entry? Valid nggak saya entry? Valid? Oke. Dia berada di zona 618. Harganya masih ada di sini. Harga itu masih bergerak kemungkinan dia naik ke atas atau turun ke bawah. Kalau dia nurun ke bawah, artinya pivot atas ini sudah ngeset atau sudah fix, ya. Jadi kondisi di sini, kondisi saat ini harga sekarang belum membentuk pivot. Artinya harga masih ada kemungkinan naik, ada juga kemungkinan turun. Oke, saya matiin dulu. Sekarang kita bisa lihat pantulannya dari atas ini ke bawah dan ke sini. Sepakat? Sepakat sampai sini? Alasan saya entry di sini tahu kenapa? Karena ada apa? Karena ada 618. Oke. Kalau harganya turun ke bawah, area ini tetap valid. Kenapa? Karena ketika harga ini saya demonstrasikan dulu harga yang ke bawah ya. Perhatikan, saya demonstrasikan dulu harga yang ke bawah. Kalau harga di sini ke bawah, artinya Fibo kita yang udah kita tarik dari low ke high berubah tempat apa tidak? Berubah tempat apa tidak? Tidak. Tetap di sana. Oke. Sampai sini clear. Berarti ini valid nggak untuk tetap di entry atau tetap saya pertahankan? Oke. Sekarang kalau kondisinya saya ubah. Harganya
Yang awalnya tadi Fibonya ada di tengah sini, nih saya gambarkan, perhatikan ya. Ini saya berarti harus nunggu 3-4 jam. Nggak perlu ditungguin. Kita nggak main tunggu-tungguan di sini. Nggak main tunggu-tungguan. Nggak usah ditungguin. Nggak ada yang tahu pivotnya bakalan berapa jam. Bakalan keset. Nggak usah ditungguin. Ya, ini pelajaran penting. Tidak usah nungguin chart. Karena chart nggak akan kemana-mana. Nanti malah makin pusing. Lanjut. Tadi kita udah tarik dari low ke high-nya. Kebetulan area ini 618-nya ada di sini. Sepakat? Nah, ternyata harga makin naik sampai sini. Makin tinggi dia. Berarti yang harus saya lakukan terhadap Fibonya naikin apa tetap di tempat tadi? Dinaikin. Ikutin dong. Bam. Sekarang kondisinya masih valid apa tidak? Tidak valid. Jadi rules cancel adalah rules entry kita. Ya. Jadi rules cancel adalah rules entry-nya kita. Kalau sebelumnya kita entry di area supply and demand yang valid karena ada Fibo, kemudian harga makin naik atau turun sehingga menyebabkan Fibonya keluar zona, wajib di cancel. 382 nggak kena mas. Ini kan lagi bahasnya yang ini teman-teman. Fokus ya. Ini sekali lagi nih. Fokus ke hal yang lagi kita bahas. Kita kan lagi membahas yang ini. Kita nggak ngebahas area yang ini. Oke. Fokus. Perhatikan. Fokus ya. Ini sangat pelan-pelan saya. Oke. Kita nggak ngomongin hal lain. Fokus sama apa yang saya gambar. Jadi ini saya cancel. Ya, jadi wajib di cancel. Sebelumnya ini valid, ya. Setelah itu harganya makin naik ke atas, kondisinya kayak begini. Masih valid nggak area ini? Sebelumnya ada 382. Sekarang sudah tidak ada Fibonya. Artinya saya cancel. Ya. Kalau sudah entry dan ditinggal tapi tidak ada cancel apa? Kalau sudah entry dan ditinggal juga tidak di cancel apa akibatnya? Satu, tidak ada yang bisa menjamin tidak profit. Ada kemungkinan profit ada, tapi ada kemungkinan loss ada. Tapi ketika kita cancel dengan trading plan yang tidak sesuai dengan SOP kita bisa menghindari yang namanya SL tidak perlu. Ya, kalau diedit gimana? Ya boleh. Nah, ini itu belum sampai situ. Saya mau jelasin. Sampai sini dulu, teman-teman nangkep maksudnya cancelnya kayak gimana? Oh, bentar. Kalau naik, ini ada pertanyaan. Kalau naik harusnya tambah profit, kenapa di cancel, Mas? Hah? Kalau naik harusnya tambah profit, Mas. Kenapa di cancel? Eh, kan belum entry, kan belum kejemput. Kita kan gini, kita nih pakainya gini. Oke, 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 oke. Aku ngerti. Mungkin kebingungannya kayak gini. Kita nggak entry by now. Kita tunggu harga turun ke area kita, baru ke entry. Ini baru profit. Kalau dia makin tinggi makin profit. Betul. Tapi kalau misalnya harganya belum kembali ke area kita, entry-nya belum terjadi. Jadi nggak ada yang jalan transaksinya. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi tidak berpengaruh. Itu cancel yang pertama. Sampai sini aman? Bisa dilanjut? Ada dua rules cancel yang biasanya saya lakukan. Yang satu ini objektif, yang kedua ini lebih subjektif bagi saya. Tapi saya perlu share ini sama teman-teman. Saya kasih contoh real chartnya aja. Tadi pagi saya ada share yang saya cancel. Bentar, saya harus lihat catatan. Tadi pagi tuh saya share apa yang saya cancel ya. Bentar ya, saya ada catatannya. Biar teman-teman kebayang. Yang cancel, oh CHF GPY juga ada. Yang CHF GPY sebelumnya, bentar. Oh ya, CFGPY kita tadi ada entry di sini. Ini areanya, ini area kita yang baru dan sudah running. Oh, lagi running profit. Mana akunnya? Oh, lagi running profit CFGPY. Lanjut. Sebelumnya kita punya entry di mana?
Saya tuh punya entry di sini. Nih, ini areanya. Saya share ke dalam portal. Cari CHFGPY. CHFGPY. Ini saya bilang, baru tadi pagi itu 9 jam yang lalu. Cancel aja ya. Ini areanya. Sudah kejauhan. Tapi masih valid nggak kalau saya tahan? Pertanyaannya area ini masih valid nggak? Yang area saya buletin ini. Masih ya? Dia masih area rally base rally. Masih belum terfilled. Masih ada Fibonya. Oke. Ini saya cancel alasannya apa? Alasannya karena ada area yang lebih dekat dengan harga dan valid. Jadi saya akan cancel area yang bawah dan saya entry yang atas. Itu. Yang ini nih area CFGPY ini. Tadi pagi nih baru aja saya share. Mana mas sharingnya? Di Elite ada nih CHF GPY. Sudah running nih saya sekalian komen. Ya. Oh. Harganya 23.55. Kita copy. Bener nggak mas areanya yang itu? Ya pasti benar ya. Soalnya saya ingat. Tuh, sudah running. Oke. Dari situ, yang bawah masih valid. Boleh nggak ditahan? Boleh. Tapi saya biasanya suka di cancel. Itu aja. Makanya saya bilang kalau ini lebih subjektif sebetulnya. Oke. Yang cancel belum kejemput apa boleh ditahan? Ya kalau misalnya masih valid ditahan juga nggak apa-apa. Nah, sampai sini clear. Jadi ada dua rules cancel. Rules cancel yang pertama adalah ketika yang ini yang wajib cancel adalah kalau misalnya Fibonya keluar dari area, ya, fokus dulu di sini. Kalian wajib cancel kalau Fibonya keluar dari area. Nah, cancel yang kedua, kalau misalnya harga sudah terlalu jauh dan ada area supply and demand yang baru dan valid, kalian boleh cancel yang lama, pertahankan atau entry yang baru. Aman sampai sini? Bisa kita lanjut? Oke. Ya, aman kalau pakai kayak begitu. Siap. Sekarang kita sudah membahas sama yang namanya rules cancel. Nah, ini yang penting. Sekarang kita masuk ke flow cara tradingnya. Ulangi mas statement terakhir. Oke, dicatat nih baik-baik. Kita wajib cancel kalau area supply and demand-nya ditinggalkan sama Fibo. Ya, kita wajib cancel kalau area supply and demand kita ditinggalkan sama Fibo. Dan kita boleh cancel kalau area yang lama ini sudah terlalu jauh dan di dekat dengan harga sekarang ada area supply and demand baru yang valid. Oke, clear ya. Cara pantaunya gimana? Nanti tak bahas. Ini saya lagi buka ke flow-nya ya. Sebelum entry kita kejemput ya patokannya. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke dalam flow-nya. Kalian buka laptop. Ada dua mode tadi. Ada trading view, ada MetaTrader. Trading view sebagai analis. MetaTrader sebagai order taker. Ya. Untuk open posisi, kalian di MetaTrader harus punya akun broker. Makanya perlu bikin akun broker kalau belum punya. Kayak kalian pengen pakai bank BCA untuk melakukan transaksi, ya perlu punya akun di bank BCA. Gampangnya gitu. Di MetaTrader kalian bisa pilih mata uang. Analisa bisa, open transaksi bisa, ngelihat transaksi bisa. Kalian bisa pasang TOS juga. Di TradingView kalian hanya mode analisa, pasang TOS juga bisa tadi. Oke, kemudian step membuat trading plan. Saya ulangin lagi biar nempel. Hanya lihat tren market structure, pilihannya cuma dua, uptrend atau downtrend. Area supply and demand yang kedua, cuma ada empat. Buy rally base rally atau drop base rally, sell ada drop base drop atau rally base drop. Yang terakhir adalah verifikasi dengan Fibonacci retracement. Ini syarat wajibnya. Ini syarat wajibnya. Setelah ini terpenuhi, kalian sudah punya trading plan, kalian tinggal tentukan proksimalnya di mana, distalnya di mana,
take profitnya di harga berapa, hitung lotnya di mana, entry di dalam MetaTrader. Tugasnya order taker nih. Oke, don't think, just execute. Jangan berpikir, lakuin aja. Kalau semuanya sudah saklek, ikutin. Ya, trade only what you see, not what you think. Karena biasanya kalau kita makin banyak mikir, makin banyak toleransinya. Padahal itu bukan area. Ih, tapi kayaknya bisa nih dibilang area contoh. Ini bukan area. Ih, tapi kalau dilihat-lihat candlenya kecil. Tapi kok kita matiin ya. Tapi dia bodinya lebih gede. Ah, tapi bisa kali ya. Nah, mengira-ngira. Tapi, tapi, tapi kan gini mas. Tapi kan gitu mas. Tapi kan ini kayak gini mas. Tapi kan kayak gitu mas. Atau yang lebih parah lagi. Tapi kan keluarnya cuma dikit mas. Fibonya kan tapi keluar dikit dari area. Tapi kan keluarnya dikit banget dari area. Tapi kan keluarnya dikit banget dari area. Nah itu dia. Jadi nggak ada tapi-tapian. Ya. Kalau biasanya masih margin call ikutin aja dulu. Ya nanti kalau udah making money baru ngomongin tapi sepengalaman saya kayak gini Mas Arya. Datanya ini ngomongnya enak. Tapi kalau kayaknya gini bisa deh Mas. Nah kayaknya itu tuh di float di uninstall tuh di ininya nih di belakang ini ada memori nih ya. Di uninstall dulu tapi-tapinya itu ya. Uninstall dulu. Nggak bisa. Kalau rulesnya cuman ada area demand atau supply atau area supply and demand, trennya jelas, Fibonya harus di dalam. Udah. Tapi mas kalau misalnya dia ke bawahan dikit boleh nggak? Tapi mas kalau trennya nggak jelas, mas trennya belum ngebreak tapi ada area bagus boleh di entry nggak? Nah itu ya. Itu perlu di uninstall teman-teman. Ini hati-hati loh. Ini beneran ya. Ini saya nggak lagi gimana. Tapi ini beneran seriusan. Karena biasa itu kita kreatif itu kan kemarin ada yang bilang kreatif kan. Ya itu kreatifnya tuh biasanya kayak gitu. Orang Indonesia tuh biasa cari bottleneck gitu loh. Hukumnya apa? Cari bottlenecknya apa? Cari celahnya biar bisa diakal-akalin. Ya. Orang Indonesia kan habitnya kayak gitu kan. Oh kalau misalnya nggak mau ngantri ya tinggal bayar lebih aja. Itu kan biasa kayak gitu. Itu habitnya orang Indonesia teman-teman. Dan itu habit yang perlu di-uninstall. Ya. Mempermudah. Tuh ya itu yang kemarin Mas Angga bilang. Orang susah tuh nggak mau susah. Jadi perlu di-uninstall. Ya. Caranya nggak boleh kayak gitu. Oke. Jadi harus saklek. Memang maunya kayak kalau udah disuruhnya kayak gitu ya kayak gitu ya. Nggak ada tapi-tapian lagi. Nah sekarang teman-teman kita masuk ke dalam mode tradingnya. Kita masuk ke dalam MetaTrader. Saya akan pakai MetaTrader 4 aja ya biar sama aja sih MetaTrader 4 atau 5 ya caranya sama ya. Saya akan buka MetaTrader 4 buat teman-teman semua. Ini saya akan open di akun demo. Balik lagi ini kita lagi ada floating profit $46. Ini yang kita entry kemarin masih inget? Masih inget nggak? Saya ngambil TP 2,5 sama TP 5 lagi floating profit. Kalau teman-teman kemarin ada yang ngikutin lagi floating profit tuh. Nggak ada yang aneh-aneh kan caranya. Ini AUD NZD. Habis itu CAD CHF. Caranya sama, persis. Floating profit. Oh, ya, caranya sama. Ini 2,5 dan lain-lain harganya. Kita lihat aja. Oke, sekarang saya akan hapus semua transaksi yang ada. Saya akan hapus semua transaksi yang ada. Oh, saya akan hapus semua transaksi yang ada biar kita nggak bingung. Oke, yang sudah running biarkanlah running. Saya akan close dulu yang belum running. Audio NZD lagi running, oke. Sorry. Euro NZD tidak ada runningan. Kemudian Audio NZD sedang running. CAD CHF sedang running. CAD GPY tidak ada runningan. CF GPY tidak ada runningan. XAU USD sedang running. XAU USD yang ini kita close saja. Nah, setelah itu, kita fokus sekarang gini teman-teman. Oke, tadi kita sudah punya catatan. Saya sudah punya catatan pair apa aja tadi yang valid. Nih, saya sudah catat di HP saya. Saya akan buka dulu satu persatu. Yang kita perlu lakukan, ini kan tampilan normalnya MetaTrader. Gini nih, kayak gini nih tampilannya nih, gitu ya. Yang saya harus lakukan adalah saya buka dulu pair-pair yang lain.
Ya, saya buka dulu pair-pair yang tadi saya sudah dapetin ketika charting sama teman-teman semuanya. Oke, kita buka dulu yang pertama adalah Euro GBP. Ya, Euro GBP. Masukin satu satu dulu. Oke, Euro GBP sudah dapat. Ya, ini saya liatin di sini. Euro GBP. Habis itu cari Euro NZD. Cari Euro NZD. Ya, nih, klik kanan, chart window. Dapat nih Euro GBP, Euro NZD. Habis itu ke Euro CAD. Mana Euro CAD? Cari Euro CAD. Nih, klik kanan, chart window. Habis itu AUD NZD. Cari AUD NZD. Nggak ada di atas. AUD NZD. Nih, klik kanan, chart window. Ya, AUD NZD. Oh, lagi ada entryan ya. Oke, lanjut dulu aja. Berarti ke CAD CHF ya. CAD CHF juga lagi ada entryan. Oke, kita buka lagi CAD CHF nggak apa-apa. Setelah itu saya masukin CAD GPY. CAD GPY. Mana CAD GPY? Chart window lagi. Habis itu ada NZD CAD. Nah, ini mode order taker nih. NZD CAD. Chart window. BTC USD ada nggak ya di sini ya? Taruhlah BTC. Oh, nggak ada. Oke, di sini nggak ada. Harus beda akun. Oke, lanjut dulu. Setelah itu, saya akan klik ini. Biasanya saya suka klik ini. Nah, saya matikan lagi yang lain biar teman-teman fokus sama chartnya dulu. Sekarang, saya akan panggil si Izone-nya. Ini Izone ini, saya akan panggil satu-satu ke sini. Ya, caranya gimana? Saya tinggal drag ke area sini. Saya sudah punya presetnya. Saya sudah punya presetnya yang normal yang biasa saya pakai. Klik, open. Dia akan ngelot. Izone-nya lagi ke sini, load, open. Habis itu tarik lagi izone-nya, tarik, load, open. Tarik lagi, open. Izone-nya tarik lagi, load, open. Tarik lagi, load, open. Ada cara lebih gampang sebetulnya, saya sudah templatein. Kalau templatein tinggal klik kanan, template, izone. Langsung terload dia. Klik kanan lagi, template, terload. Cepat. Jadi nggak harus drag-drag sebetulnya caranya. Nanti saya kasih hacksnya gimana ya.